Assalamualaikum, selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Dan tentunya tetap semangat dalam belajar. Nah, hari ini Bu Linda akan bikin video sedikit tentang penjelasan masalah matematika, yaitu tentang pecahan. Disimak ya. Menyederhanakan bentuk pecahan itu ada beberapa cara. Yang pertama yaitu menggunakan pembagian berulang. Nah, pembagian berulang itu adalah dibagi dengan angka yang sederhana. Jadi mulai dari angka yang terkecil terlebih dahulu. Contohnya di pecahan 20/60 kita bagi dulu dengan angka yang terkecil, yaitu mulai angka 2 ya. 20/60. 20 bisa dibagi dengan angka 2, bisa ya. Sedangkan 60 juga bisa dibagi dengan angka 2. Nah, ini untuk pembaginya harus menggunakan angka yang sama. Jadi bilangannya harus sama. Kalau 2, pembilangnya 2, penyebutnya juga harus 2. Pembaginya bilangan 3, penyebutnya juga untuk penyebutnya bilangan 3, pembilangnya juga harus bilangan 3. Jadi harus sama. 20 dibagi 2 ada 10. 60 dibagi 2 ada 30. Lanjut lagi, ini masih bisa dibagi apa enggak untuk pecahan 10/30? Jawabannya masih bisa dibagi lagi. Dibagi dengan berapa? Kita coba lagi dengan angka yang lebih kecil lagi. Dibagi dengan 2. 10 bagi 2 bisa ya. Lanjut lagi, 30 dibagi 2 masih bisa. Jadi 10 dibagi 2 sama dengan 5. 30 dibagi 2 sama dengan 15. Nah, seperti ini. Berlanjut lagi, 5/15. Nah, 5/15 ini masih bisa dibagi lagi apa tidak? 5 bisa dibagi dengan angka 2? Jawabannya tidak bisa. Lanjut lagi ke angka selanjutnya yaitu 3. 5 dibagi 3 bisa apa tidak? Tidak bisa. Lanjut lagi dibagi ke angka 4. 5 dibagi 4 bisa apa tidak? Jawabannya tidak bisa. Lanjut lagi ke angka 5. 5 dibagi 5 bisa apa tidak? Jawabannya adalah bisa. Jadi 5 pembilangnya dibagi 5, sedangkan penyebutnya juga dibagi 5. Nah, 5 bagi 5 sama dengan 1, 15 dibagi 5 sama dengan 3. Jadi dapat disimpulkan 20/60 jika disederhanakan menjadi 1/3. Lanjut lagi ke cara berikutnya yaitu membagi dengan pembilangnya. Ini hanya kalau membagi dengan pembilangnya itu hanya bisa dilakukan oleh beberapa angka saja ya. Jadi tidak semuanya pecahan bisa dibagi dengan pembilangnya. Nah, contohnya kita pakai yang 20/60 lagi. Yaitu membagi dengan pembilang. Kita contoh lagi 20/60. Jika kita bagi dengan pembilangnya berapa di sini? Pembilangnya itu yang di atasnya per ini, yaitu yang 20. Kita bagi 20/60 dibagi dengan pembilangnya 20. Langsung dibagi dengan 20. Sama dengan berapa? 20 dibagi 20 sama dengan 1. 60 dibagi 20 sama dengan 3. Nah, ini hasilnya kalau membagi dengan pembilang. Di pecahan 20/60 nanti jadinya 1/3 sama dengan yang atasnya. Ya, lanjut lagi ke cara yang berikutnya yaitu menggunakan pohon faktor. Kita harus mencari EPB-nya terlebih dahulu. Kita contohkan lagi dengan pecahan yang sama ya. Di sini ada 20
per 60 seperti tadi. Nah, untuk caranya mencari FPB, kita harus mencari dengan menggunakan pohon faktor terlebih dahulu. Di sini ada angka 20 dan 60, berarti kita harus mencari pohon faktornya angka 20 dan 60. Kita cari dulu yang 20. Nah, ini harus dibagi dengan bilangan prima. Bilangan prima itu bilangan 2, 3, 5, dan seterusnya. Kita ambil dari bilangan prima yang paling kecil terlebih dahulu, yaitu angka 2. 20 dibagi 2 bisa ya. Nah, ini hasilnya 10. Dilanjut lagi. Bilangan primanya 10 dibagi dengan berapa? 2 ya. 10 bagi 2 sama dengan 5. Nah, 5 adalah sudah merupakan bilangan prima, jadi tidak perlu dibagi lagi. Kita lanjut ke bilangan selanjutnya, yaitu 60. 60 bisa dibagi dengan bilangan prima yang terkecil, yaitu angka 2. 60 dibagi 2 sama dengan 30. 30 bisa dibagi lagi dengan angka 2, sama dengan 15. Nah, setelah angka 15 apakah bisa dibagi lagi dengan angka 2? Tidak. Angka 15 langsung kita bagi ke bilangan prima selanjutnya, yaitu angka 3. 15 dibagi 3 sama dengan 5. Nah, ini berhenti di sini ya, karena ini 5 sudah merupakan bilangan prima. Nah, yang harus kalian ingat untuk pohon faktor mencari FPB dan KPK itu kalian harus ini. Yang harus kalian perhatikan yaitu bilangan-bilangan prima yang ada di sini yang saya lingkari. Nah, di sini kita bisa tulis 20, faktorisasinya primanya 20 sama dengan 2 kali 2 kali 5. Ini diambil dari sini, 2 kali 2 kali 5 sama dengan 2-nya ada berapa di sini? Di sini 2-nya ada 2, berarti 2 pangkat 2 dikali 5. 5-nya karena 5 cuma ada 1, jadi kita tulis 5 saja. Lanjut lagi, 60. 60 faktorisasi primanya 2 kali 2 kali 3 kali 5. Kalian bisa lihat di sini 2 kali 2 kali 3 kali 5. Jadi nanti bisa ditulis 2. 2-nya di sini ada berapa? 1, 2. 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. Nah, setelah kita mengetahui faktorisasi primanya, baru kita mencari FPB-nya. Nah, FPB-nya berapa? FPB adalah faktor persekutuan terbesar dan cara mencarinya yaitu menggunakan atau mencari angka yang sama di antara kedua angka yang sudah dicari tadi, mencari dua angka yang sama dan faktor yang terkecil. Dan di sini kita bisa lihat angka yang sama dari 20 dan 60 itu berapa? Ya, jawabannya adalah 2. Di sini sama ya. 2 pangkat 2 dan 2 pangkat 2. Jadi langsung aja ditulis 2 pangkat 2 dikali 3 ada nggak di sini 20? Tidak ada, berarti tidak ikut ya. Langsung angka 5. Nah, bisa disederhanakan 2 pangkat 2 itu ada 4 dikalikan 5. Jadi sama dengan 20. Kalau sudah ketemu FPB-nya, baru kita masukkan ke sini. 20 per 60. Nah, di sini FPB-nya masuk ke pembaginya ya, angka pembaginya. 20, nih FPB-nya masuk di sini. Sama dengan 20 bagi 20 sama dengan 1. 60 bagi 20 sama dengan 3.
Jadi jawabannya sama ya, tetap 1/3 walaupun menggunakan cara yang lain. Lanjut lagi ke materi berikutnya, yaitu membandingkan pecahan. Nah, Belinda ambil dengan cara yang paling mudah, yaitu dengan menggunakan perkalian silang. Dapat dirumuskan A per B C per D. Ini disilangkan. Menjadi A dikali dengan D dan B dikali dengan C. Di sini bisa kita ambil contoh 2/3 dan 6/9. Kita silangkan. Menjadi 2 dikali dengan 9 bandingkan dengan 3 dikali dengan 6. Kita ambil nilainya, 2 kali 9 itu ada 18. 3 kali 6 ada 18. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa angkanya atau hasilnya itu sama. Jadi, pembandingnya apa? Kurang dari, lebih dari, atau sama dengan? Ya, jawabannya adalah sama dengan. Jadi, dapat dituliskan 2/3 sama dengan 6/9. Kita ambil contoh lain. Di sini ada 3/5 dan 2/4. Kita silangkan. Jadi 3 dikali 4 dan 5 dikali 2. 3 kali 4 hasilnya 12, 5 kali 2 hasilnya 10. Nah, di sini kita lihat ada perbandingannya. Yang 3/5 itu 12, 2/4 itu 10. Berarti lebih besar yang mana? 3/5 atau 2/4? Jawabannya lebih besar yang 3/5. Angka yang lebih besar kita beri perbandingan ini. Jadi bisa disimpulkan bahwa 3/5 lebih besar dari 2/4. Kalau bahasa Jawa itu biasanya sing gede dicaplok, sing cilik dicucuk. Jadi nanti kalau angkanya seumpamanya yang sini lebih kecil, berarti tandanya lebih kecil. Demikian tadi penjelasan dari Bu Linda, kurang lebihnya saya mohon maaf. Cukup sekian, semoga anak-anak semuanya dapat belajar dengan baik dan tetap semangat. Semangat! Sampai jumpa, dadah!